Bismillahirrahmanirrahim. Paslon bermula ini itu satu pasal dan bermula segala syarat sembahyang sebelum masuk pihak dalamnya sembahyang itu 5 segala perkara. Jadi satu masalah yang mana akan membahaskan tentang syarat-syarat sembahyang yang harus kita lengkapi sebelum mengerjakan sembahyang tersebut. Yaitulah ada 5 urusan, 5 perkara yang harus kita lengkapi sebelum melakukan sembahyang. Apapun jenis sembahyang yang kita lakukan, baik itu sembahyang yang wajib maupun sembahyang itu sembahyang yang sunat. Baik sembahyang yang kita lakukan tersebut adalah sembahyang 5 waktu maupun sembahyang yang kita lakukan tersebut adalah sembahyang ba'diyah ataupun sembahyang qabliyah. Maka berlakulah segala sembahyang tersebut mesti kita lakukan 5 perkara sebelum kita mengerjakan sembahyang yang ingin kita lakukan. Dan seterusnya wasurutu jama'u sartin. Lafaz surut, kata-kata surutu yang ada dalam matan kitab tersebut adalah sebagai lafaz jamak daripada kata mufrad satun. Kalau surutu itu bermakna jamak. Makna jamak kalau dialihkan bahasa ke Indonesianya adalah banyak. Sedangkan mufrad daripada surut, sedangkan mufrad secara bahasa itu tunggal. Maka lafaz surut itu bermakna segala syarat. Karena surut itu adalah kalau ditinjaukan menurut ilmu nahwu atau ilmu Arabia itu lafaz jamak, maka bermakna segala. Sedangkan lafaz mufrad, setiap lafaz jamak harus temu lafaz mufradnya, lafaz tunggalnya. Maka lafaz tunggal yang ada pada dia adalah lafaz satun. Maka satun itu karena dia adalah lafaz mufrad, maka bermakna satu syarat. Maka yang ada di dalam matan kitab tadi bukan satu syarat, tetapi beberapa syarat. Berarti sembahyang yang ingin kita lakukan harus melengkapi beberapa syarat, yaitu 5 segala syarat. Wahwa lughatan al-alamah, dan bermula dianya syarat pada bahasa. Al-alamah itu sebagai tanda. Syarat secara bahasa itu bermaksud, bertujuan, bermakna alamah, tanda. Maka setiap tanda orang Arab mengatakan itu syarat. Syarat belajar, tandanya bunyi bel belajar. Maka bel tersebut adalah sebagai syarat. Belajar adalah perbuatan yang ingin dilakukan. Wasaran, dan bermula dianya syarat pada agama itu barang yang terhentilah sah sembahyang di atasnya barang. Walaisa, dan bukanlah ianya barang itu sebahagian daripadanya sembahyang. Sedangkan yang dikatakan dengan syarat berdasarkan agama Islam itu perbuatan yang dapat menghentikan sembahyang di atasnya perbuatan, dan perbuatan tersebut bukan kita lakukan dalam sembahyang. Dalam artian kata, syarat itu adalah sesuatu yang dapat menghentikan sah sembahyang. Kalau kita tidak melakukan syarat-syarat sembahyang, maka sembahyang itu tidak dihitung sah dalam agama. Sedangkan syarat-syarat yang ingin kita lakukan bukanlah bahagian dalam sembahyang, seperti berwudu, seperti suci anggota daripada hadas kecil, dalam artian kata berwudu sebelum sholat.
Maka kalau tidak dilakukan sembahyang tersebut tanpa berwudu, maka sembahyang itu tidak sah. Kenapa tidak sah dalam agama? Karena berwudu adalah syarat menurut agama. Sedangkan berwudu itu tidak dilakukan waktu sembahyang, tetapi berwudu itu dilakukan sebelum sembahyang. Maka itulah yang dikatakan syarat berdasarkan agama. Wa kharaja bihadzal qaidi ruknu, dan telah keluar dengan ini kait oleh rukun. Keluar dengan ini kait, yaitulah walaisa juz'an minha, oleh rukun sembahyang. Dikarenakan karena bahwa sesungguhnya rukun itu sebahagian dari sembahyang. Berbeda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat dilakukan di luar sembahyang, dan syarat bukanlah sebahagian dalam sembahyang. Kalaulah rukun itu sesuatu yang kita kerjakan dalam sembahyang, tidak mau tidak harus kita kerjakan. Syarat pun harus kita lakukan, tetapi bukan dalam sembahyang. Itulah perbedaan di antara rukun sembahyang dengan syarat-syarat yang ada pada sembahyang. Kesimpulannya adalah syarat-syarat sembahyang kita lakukan sebelum melakukan sembahyang. Rukun sembahyang kita lakukan waktu mengerjakan sembahyang. Maka rukun sembahyang kalau kita lakukan di luar sembahyang maka tidak sah. Syarat sembahyang kalau kita lakukan dalam sembahyang juga tidak sah. Harus meletakkan pada tempatnya. Syarat sembahyang kita lakukan sebelum ingin mengerjakan sembahyang. Rukun sembahyang harus kita lakukan waktu dalam sembahyang. Asartul awal, bermula syarat yang pertama itu sucilah anggota daripada hadas kecil dan hadas besar di ketika puasa. Syarat yang wajib kita lakukan sebelum hendak melakukan sembahyang, orang yang melakukan sembahyang tersebut harus suci anggota daripada hadas kecil. Bagaimana cara mensucikan anggota daripada hadas kecil? Yaitulah dengan cara berwudu. Maka orang yang ingin melakukan sholat wajib berwudu sebelum sholat, karena menanggung hadas kecil. Kalaulah seorang yang ingin mengerjakan sholat tersebut menanggung hadas yang besar, maka orang tersebut wajib mensucikan badannya daripada hadas besar. Bagaimana cara melakukan atau menghilangkan hadas yang besar pada diri kita? Yaitulah mandi dalam agama. Mandi yang dimaksudkan yaitulah sesuai dengan niat-niat Huraini. Adapun bermula orang yang pakit daripada dua alat bersuci, maka bermula sembahyangnya seseorang itu yang sah, beserta wajiblah mengulangi di atasnya seseorang. Adapun orang yang tiada alat untuk bersuci, karena alat bersuci dalam agama ada dua. Yang pertama namanya air, yang kedua namanya debu atau tanah. Maka kalau bersuci dengan air namanya berwudu, kalau bersuci dengan tanah namanya tayamum. Bagaimana dengan orang tersebut? Tidak ada alat untuk bersuci, air tidak ada, tanah pun tidak ada. Seperti orang yang masih dalam pesawat ataupun orang yang dalam kapal laut, tidak mungkin untuk berwudu dengan air laut karena dalam kapal. Maka apakah orang tersebut wajib melakukan sembahyang sedangkan waktu sembahyang hampir habis?
maka orang tersebut boleh hukumnya sembahyang tanpa bersuci. Dalam artian kata tidak pakai berwudu dan juga tidak bertayamum. Salat tanpa menyucikan anggota daripada hadas kecil dan salat tanpa menyucikan anggota daripada hadas besar. Salat yang dilakukan tanpa wudu karena tidak ada alat untuk bersuci dihitung dalam agama sahihatun, itu yang sah. Beserta wajib mengulangi di atasnya seseorang. Orang yang melakukan sembahyang tersebut tanpa dengan dua alat bersuci, kapan-kapan sampai kepada tujuan ada untuk alat bersuci, maka wajib mengulangi sembahyang. Kapan-kapan selamat sampai tujuan, maka wajib mengulangi sembahyang. Maka sembahyang yang dia lakukan tanpa alat bersuci dinamakan sembahyang menghormati waktu sembahyang. Wat taharatun najasi, dan juga termasuk syarat sembahyang adalah suci daripada najis alladzi, yang tidak dimaafkan daripadanya najis pada pakaian dan pada badan dan pada tempat. Juga termasuk syarat melakukan sembahyang. Orang yang hendak melakukan sembahyang tersebut mesti suci pakaiannya daripada najis yang tidak dimaafkan, seperti tai, seperti air kencing. Maka itu termasuk golongan najis yang tidak dimaafkan. Maka harus pakaian yang kita lakukan untuk sholat, untuk sembahyang, harus tidak ada tai atau air kencing. Kesimpulannya tidak ada najis pada pakaian tersebut. Wabadan, begitu juga badan kita jangan ada najis yang tidak dimaafkan, seperti jangan ada tai pada badan kita, dan jangan ada darah, dan jangan ada seperti air kencing sisabi dan lain sebagainya. Harus tidak ada, wajib tidak ada kalau ingin melakukan sembahyang. Wa makanin, dan pada tempat lokasi kita melakukan sholat harus tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Lokasi kita melakukan, tempat melakukan sholat yang ingin kita lakukan, maka harus tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Jangan ada tai, jangan ada darah, dan jangan ada bangkai, dan jangan ada air kencing dan lain sebagainya. Banyak najis yang tidak dimaafkan. Wataya zakarul musannaf, dan selagi menyebut oleh Tengku Musannaf akan ini pada akhir hal-kadang hampir. Masalah najis tersebut akan disebutkan, selagi akan disebutkan oleh Tengku pengarang kitab, hampir disebutkan. Itu syarat yang pertama kalau ingin melakukan sembahyang. Wasani, dan bermula syarat yang kedua itu menutup launil aurat, warna aurat, indal kudrah, di sisi orang yang mampu. Walau kana sahsul khalian fi zulmatin, walaupun adalah seseorang itu yang kesunyian dalam kegelapan. Syarat yang kedua yang mesti kita lakukan sebelum sembahyang yaitulah menutup warna-warna aurat. Kita wajib sebelum sholat memeriksakan apakah warna-warna aurat pada kita telah tertutup. Kalau belum tertutup tidak sah sembahyang. Dikarenakan syarat sembahyang yang kedua sebelum sembahyang harus warna-warna aurat tersebut telah kita tutupi. Walau kana sahsu khalian fi zulmatin, sekalipun orang tersebut melakukan sembahyang dalam kegelapan, walaupun kita sholat dalam kegelapan, tetap wajib menutup warna aurat. Nah.
Fa'in ajaza, maka jika telah lemahlah ianya seseorang an satriha daripada menutupnya warna aurat, sholat aryan niscaya sembahyanglah ia aryan hal keadaan tanpa pakaian. Maka jika lemahlah ia daripada menutupnya aurat, sholat aryan niscaya sholatlah ia aryan hal keadaan tanpa pakaian. Maka seandainya bagaimana dengan orang tersebut tidak mampu, tidak sanggup untuk menutup warna aurat, tidak sanggup menutup aurat, sedangkan salat di atas orang tersebut asal Islam balik berakal wajib salat, maka orang yang tidak mampu menutup warna aurat bolehlah salat tanpa berpakaian. Seperti orang yang setelah kebakaran tidak mungkin untuk memakaikan pakaian, maka orang yang setelah kebakaran yang tidak mungkin untuk memakai pakaian tersebut dibolehkan dalam agama sholat tanpa pakaian. Begitu juga orang tersebut orang miskin, mungkin pakaian yang ada pada dia cuma satu pakaian. Nah, satu pakaian tersebut terkena najis, sedangkan waktu telah mepet, telah sempit, maka bolehlah bagi orang yang tidak ada pakaian tersebut sholat hal keadaan tanpa berpakaian, telanjang secara kasar. Wala yu'mi'u birruku', dan jangan mengisyarah ia dengan ruku' wasujud dan dengan sujud, akan tetapi menyempurnalah ia akan keduanya ruku' dan sujud. La i'adata alaihi, tiada mengulangi di atasnya seseorang. Salat dalam keadaan tanpa pakaian karena tidak mampu berpakaian, maka orang tersebut salat jangan diisarahkan waktu ruku', mesti ruku' yang sempurna. Dan begitu juga dengan sujud, mesti sujud yang kita lakukan secara sempurna. Kalau mampu rukuk sempurna, kalau mampu sujud sempurna. Ini surah untuk orang yang tidak ada pakaian dikarenakan emang tidak ada pakaian yang ada. Seperti orang miskin tanpa ada pakaian, maka bolehlah sholat secara tidak berpakaian. Waktu rukuk tetap rukuk yang sempurna, dan waktu sujud tetap sujud yang sempurna. Bagaimana kalau orang tersebut telah kaya, telah mampu untuk membeli pakaian, apakah sholat itu wajib diqadhakan? Maka dijawab oleh agama la i'adata alaih, tidak wajib diulangi sembahyang tersebut. Dalam artian kata, tidak wajib diqadha sembahyang yang dilakukan tanpa pakaian, karena bukan kemauan tetapi emang uzur. Wa yakunu sitrul aurati bilubsin tahirin, dan adalah menutup aurat itu sebut dengan pakaian yang suci. Wa yakunu sitrul aurat, dan adalah menutup aurat bilubsin tahirin, bilabasin tahirin, itu sebut dengan pakaian yang suci. Adalah seseorang menutup aurat tersebut wajib dengan pakaian yang suci, karena syarat salat tadi adalah wajib suci pakaian daripada najis yang tidak dimaafkan. Maka dikatakan oleh tentu pengarang kitab, menutup aurat itu mesti dengan pakaian yang suci. Makna suci yang tidak ada najis. Wa yajibu sitruha aidan fi ghairi salati an-nas wa fi khulwati illa li hajatin min ightisali wa nahwihi. Dan wajiblah menutupnya aurat pula pada selain salat daripada manusia, dan pada kesunyian, kecuali karena berhajat daripada mandi dan seumpamanya mandi. Juga wajib menutup aurat, yaitulah di luar sembahyang, seperti kita di tengah-tengah manusia. Maka bagi kita yang di tengah-tengah manusia atau di hadapan manusia,
wajib menutup aurat. Bukan di dalam sholat yang diwajibkan menutup aurat, tetapi di luar sholat pun juga wajib bagi orang tersebut menutup aurat kalau di hadapan manusia. Wafil khulwah, begitu juga dalam kesunyian, seperti dalam kamar mandi juga wajib menutup aurat, kecuali karena ada hajat. Tapi kalau ada hajat dalam kesunyian tidak masalah kalau tidak menutup aurat, seperti mandi dan seumpamanya mandi. Maka yang diperbolehkan mandi membuka aurat adalah mandi sendiri, bukan mandi dengan orang banyak. Kalau mandi dengan orang banyak, kalau mungkin untuk menutup aurat, wajib menutup aurat. Tetapi kalau perempuan tidak mungkin menutup aurat, maka tidak wajib. Tetapi kalau mandi dalam kamar mandi sendiri, maka bolehlah bagi orang tersebut membuka aurat. Begitu juga dalam kamar sendiri, boleh buka aurat karena ada hajat, seperti ingin berdingin-dingin karena kepanasan. Maka kita dalam kamar sendiri, maka boleh membuka aurat ingin berdingin-dingin. Itu namanya hajat, tidak jadi masalah. Wa amma dan adapun bermula menutupnya aurat daripada dirinya sendiri, maka tidak wajiblah ia. Akan tetapinya seseorang dimakruhkan melihatnya seseorang ilaiha kepadanya aurat. Kalau menutup aurat diri sendiri, dalam artian kata tidak ada orang lain, cuma ada kita sendiri, apa hukum menutup aurat? Maka dijawab oleh agama, fala yajibu, tidak wajib menutup aurat kalau sendiri. Seperti dalam kamar itu tidak wajib menutup aurat. Tetapi apa hukum melihat aurat tersebut, melihat aurat sendiri? Lakinnahu, akan tetapi melihat aurat sendiri itu hukumnya adalah makruh. Nah, seperti melihat aurat-aurat yang ada pada kita, seperti melihat betis dan selain sebagainya, maka hukum melihat dalam agama tanpa ada hajat, hukumnya adalah makruh, bukan melihat aurat kawan, tetapi melihat aurat kita sendiri. Wal auratu, dan bermula aurat laki-laki ma baina sartihi wa rukbatihi, dan bermula aurat laki-laki itu barang baina sartihi wa rukbatihi, di antara pusatnya seseorang dan lututnya seseorang. Wal auratu zakari, dan bermula aurat laki-laki ma baina sartihi wa rukbatihi, itu barang di antara pusatnya seseorang dan lututnya seseorang. Yang dikatakan aurat laki-laki itu sesuatu di antara pusat dan lutut. Tetapi karena berdasarkan kaidah sesuatu yang menyempurnakan yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka yang dapat menyempurnakan tertutup antara pusat dan lutut adalah menutup lutut dan menutup pusat. Maka menutup pakaian di bawah lutut dan di atas pusat, maka hukumnya juga wajib bagi laki-laki. Wa kadzal ammah, dan sedemikian juga si ammah. Begitu juga dengan si ammah, aurat si ammah, perempuan budak perempuan, budak yang dikira kepada budak, yaitu berjenis kelamin perempuan, maka auratnya juga ma baina sartihi wa rukbatihi, yaitu sesuatu yang ada di antara pusatnya dan lututnya. Wal auratul hurrah, dan bermula aurat daripada perempuan yang merdeka fisolah dalam sembahyang, masiwan wajhiha, itu barang selain mukanya perempuan yang merdeka dan dua telapak tangannya perempuan yang merdeka, zahiran wa batinan, nisbah yang zahir, wa batinan, dan nisbah yang batin, hingga kepada dua pergelangan tangan.
Sedangkan aurat perempuan yang merdeka, aurat perempuan yang bukan budak seperti kita, seperti perempuan-perempuan yang ada zaman sekarang, itu namanya perempuan hurrah dalam kitab, yaitu perempuan yang merdeka. Maka aurat perempuan yang merdeka dalam sembahyangnya yaitulah yang tidak dikatakan aurat, cuman muka dua telapak tangan, baik itu telapak tangan yang zahir maupun yang batin, hingga kepada 2 pergelangan tangan. Selain daripada itu dikatakan aurat dalam sembahyang. Maka kalau perempuan terlihat kaki maka batal sembahyang karena nampak aurat dalam sembahyang. Kalau perempuan tersebut nampak betis dalam sembahyang, maka itu batal sembahyang karena dikira terbuka aurat. Amma auratul hurrah, adapun bermula aurat perempuan yang merdeka di luar sembahyang, fajami'u badaniha, maka dianya aurat di luar sembahyang sekalian badannya perempuan. Sedangkan aurat perempuan yang merdeka di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang, tadi dalam sembahyang, yaitu selain muka dan 2 telapak tangan. Tetapi kalau di luar sembahyang sekalian badan perempuan merdeka itu aurat, maka wajib ditutup sekalian badan perempuan merdeka. Maka menurut pendapat yang kuat, maka perempuan itu wajib bercadar kalau di luar sembahyang, wajib menutup tangan kalau di luar sembahyang, wajib menutup kaki di luar sembahyang. Karena seluruh badan perempuan yang mungkin ditutup itu wajib ditutup karena dikira kepada aurat. Wa auratuha, dan bermula auratnya perempuan yang merdeka dalam kesunyian itu sama seperti aurat laki-laki. Sedangkan aurat perempuan yang merdeka dalam kesunyian seperti dalam kamar sendiri, maka aurat perempuan dalam kamar sendiri cuma dia sendiri seperti aurat laki-laki bebas. Cuman auratnya baina sartihi wa rukbatih, yaitu barang di antara pusat dan lutut kalau dalam kamar sendiri, itu bagi perempuan yang merdeka. Wal auratu lugatan an-naqsu, dan bermula aurat pada bahasa itu kekurangan. Aurat secara bahasa itu kekurangan. Maka kalau kita buka sesuatu yang dikira aurat dalam agama, berarti kita telah membuka aib kita sendiri, membuka kekurangan kita di hadapan orang, seperti membuka ma bainan sartihi wa rukbatih, berarti kita telah menampakkan aib kita di hadapan manusia. Seperti perempuan di luar sembahyang membuka muka, membuka telapak tangan, membuka kaki, berarti perempuan yang merdeka itu telah menampakkan kekurangannya di hadapan manusia. Maka secara lughat, secara bahasa, aurat itu adalah kekurangan. Wa tatliqu syar'an, dan diitlaqkan akannya aurat pada agama alama yajibu sitruhu, di atas barang yang wajiblah menutupnya barang. Yang dikatakan aurat berdasarkan agama itu sesuatu yang wajib kita tutupkan. Sesuatu yang wajib tertutup tidak boleh terbuka, itu namanya aurat secara agama. Seperti ma sartihi wa rukbatih, barang di antara pusat dan lutut tidak boleh dibuka, mesti ditutup. Berarti di antara pusat dan lutut itu adalah dinamakan dengan aurat dalam agama. Seperti muka dan telapak tangan dan telapak kaki bagi si perempuan yang merdeka. Maka perempuan yang merdeka wajib menutup itu karena aurat dalam agama. Kesimpulannya adalah yang dikatakan aurat secara agama sesuatu yang wajib kita tutupkan. Wa alama yahrumu, dan di atas ma yang haramlah melihatnya. Begitu juga aurat itu sesuatu yang haram kita lihat.
Sesuatu yang haram orang lain melihat atau kita melihat itu namanya aurat dalam agama. Wa zakarahu, dan telah menyebut akannya masalah oleh segala sahabat-sahabat fi kitabin nikah, dalam kitab nikah. Dan telah menyebut akannya masalah oleh para sahabat dalam kitabun nikah, dalam pembahasan kitabun nikah. Sedangkan masalah aurat-aurat itu juga dibahas oleh para sahabat dalam masalah kitabun nikah. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, maksudnya adalah syarat yang ketiga, al-uqufu ala makamin tahirin, itu menetap di atas tempat yang suci. Syarat yang ketiga yang harus kita lakukan sebelum sembahyang, lokasi tempat kita sembahyang harus yang suci, tidak boleh yang ada najis. Maka tidak sahlah sembahyang seseorang yang lengketlah sebahagian badannya atau pakaiannya akan najis pada tempat berdiri, atau pada tempat duduk, atau pada tempat ruku', atau pada tempat sujud. Maka sholat seseorang itu tidak dihitungkan kepada sah, yaitulah lengket kepada sebahagian badannya ataupun sebahagian pakaiannya sesuatu najis. Contoh, pada waktu berdiri pakaian kita terkena kepada najis yang ada pada tempat berdiri, maka sholat itu tidak sah. Ataupun di waktu duduk, waktu berdiri tidak kena kepada najis, tetapi waktu kita duduk terkena pakaian atau badan kepada najis, berarti kita dikira lokasi kita sembahyang, tempat kita sembahyang, tempat kita menetap dalam sembahyang itu dikira kepada tempat yang bernajis. Ataupun waktu berdiri tidak terkena najis, waktu duduk tidak terkena najis, tetapi waktu ruku' kita terkena najis, berarti tempat kita sembahyang tidak suci, juga tidak sah. Ataupun waktu sujud, waktu berdiri tidak terkena najis, waktu duduk tidak terkena najis, waktu ruku' tidak terkena najis, tetapi waktu kita melakukan sujud lengket najis kepada sebahagian pakaian atau sebahagian badan, maka juga tidak sah dalam agama. Itu syarat yang ketiga. Warabi', dan bermula syarat yang keempat sebelum sembahyang, al-ilmu bidukhulil waqti, itu yakin dengan masuk waktu. Syarat yang keempat yang harus kita lakukan, kita harus meyakini bahwa waktu sholat telah masuk. Maka kalau kita tidak meyakini ataupun ragu antara masuk dan belum masuknya waktu sholat, maka kita melakukan sholat dalam keadaan ragu masuk waktu, maka tidak sah. Maka harus ada timbul keyakinan bahwa waktu sholat itu telah masuk. Bagaimana harus timbul keyakinan? Harus ada usaha mencari waktu, seperti melihat matahari, seperti melihat terbenamnya matahari kalau sholat maghrib, seperti syafa yang merah. Harus timbul keyakinan. Kalau cuma ragu-ragu, kita sholat dalam keadaan ragu-ragu masuk waktu, maka tidak sah. Ataupun menyangka zan, menyangka masuk waktu dengan cara berijtihad, dengan cara berusaha. Boleh juga kita zan, karena dalam agama ada 4 tingkatan. Ada yang paling tinggi namanya yakin, itu yang paling tinggi dalam agama. Yang kedua yaitulah zan, yaitu sangkaan, tetapi sangkaan itu 75-25. 75 telah masuk waktu, 25 timbul keraguan belum masuk waktu, itu namanya zan. Ada juga dalam agama namanya syok, yaitu ragu-ragu, yaitulah 50 kepada belum masuk waktu, 50 kepada telah masuk waktu, namanya syok. Ada juga namanya mubham. Mubham itu adalah lebih rendah tingkatan, tidak berlaku hukum dalam agama, yaitulah 25 kepada masuk waktu, 75 kepada belum masuk waktu. Maka yang boleh hanya 2,
tingkatan yakin dan tingkatan zan. Harus 100% masuk waktu ataupun 75% telah masuk waktu. Itu boleh. Kalau sholat bi ghairi zalik, maka jikalau sembahyanglah ia dengan tanpa demikian yakin dan demikian zan, lam tasihu, niscaya tidak sahlah sembahyangnya seseorang sekalipun betullah waktu. Maka seandainya orang tersebut melakukan sholat dengan tanpa ada keyakinan masuk waktu ataupun dengan tanpa ada zan kepada masuk waktu, maka sholat yang dia lakukan lam tasihu, tidak sah sembahyangnya. Wa in sadafal waktu, sekalipun benarlah waktu, sekalipun waktu telah masuk, tetapi karena tidak timbul keyakinan atau tidak timbul zan dalam hati, maka juga tidak sah sembahyang. Dikarenakan syarat sembahyang harus yakin masuk waktu. Itu yang keempat. Yang terakhir, wal khamis, dan bermula syarat yang kelima, istiqbalul kiblat, itu wajib menghadap kiblat. Syarat yang kelima yang mesti kita lakukan, sholat yang kita lakukan mesti kita arahkan kepada kiblat, yaitulah maksudnya arah kepada Ka'bah. Wasumiyat kiblat, dinamakan orang akan kiblat, alasannya karena bahwa sesungguh orang yang sholat itu yang setentanglah ia akannya kiblat. Alasan dinamakan kepada kiblat karena orang yang sholat mengarahkan kepada arah tersebut. Mana kiblat adalah arah, maka orang yang sholat mengarahkan kepada Ka'bah, maka dinamakan Ka'bah itu sebagai kiblat, arah sholat. Maka orang yang sholat wajib menghadap kepada Ka'bah atau arah Ka'bah. Wal Ka'bah, dan bermula Ka'bah li'irtifaiha, karena tingginya Ka'bah. Kenapa dinamakan kepada Ka'bah? Karena Ka'bah itu sesuatu yang tinggi, tinggi pada derajat dan tinggi pada pembuatan. Wa istiqbaluha, dan bermula menghadapnya Ka'bah atau kiblat, bisa dari itu sabit, itu sebut dengan dada. Yang mesti menghadapkan kepada kiblat dalam sholat itu dada. Tetapi kalau wajah tidak menghadap kiblat itu tidak masalah, tetapi hukumnya makruh. Tapi kalau dada yang tidak menghadap kepada kiblat, maka itu jadi masalah. Dalam artian kata, sholat kita yang kita lakukan itu tidak sah dalam agama. Surita liman qadara alaihi, disyaratkan bagi siman yang kuasa ia di atasnya dada, yaitu disyaratkan dada seseorang menghadap kiblat, yaitulah orang yang mampu dadanya menghadap ke arah kiblat. Bagaimana orang tersebut tidak mampu? Seperti orang yang sholat secara telentang, karena tidak mampu lagi menghadap kepada arah kiblat dadanya, maka bolehlah bagi orang yang sholat secara telentang berbaring telentang tanpa menghadap kepada arah kiblat. Wa istisna, seterusnya besok.